Ya, selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita bertemu pada pagi hari ini ya, dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan selalu saya sarankan dalam setiap pertemuan, jagalah kesehatan ya. Memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas ya. Dan juga jangan lupa ya, untuk selalu menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas tubuh kita. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang topik hak dan kewajiban warga negara. Tapi untuk sebelum itu mungkin saya akan kupas terlebih dahulu beberapa konsep-konsep dasar. Yang pertama, mungkin karena kita berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara, maka kita butuh tahu terlebih dahulu negara itu apa? Apa unsur-unsur yang kemudian menjadi syarat-syarat utama dari sebuah negara? Elemennya apa? Jadi negara itu merupakan pada dasarnya adalah sebuah entitas yang abstrak, bukan yang bukan yang kelihatan, wah ada tulisan negara ya. Atau mungkin ada sebuah wujud khusus bentuk ya negara, enggak. Pada dasarnya negara merupakan entitas yang abstrak dan yang terlihat oleh mata kita atau yang kasat mata hanya unsur-unsur negara. Apa saja unsur-unsur negara? Yang pertama adalah rakyat, sudah jelas ya, yang utama. Karena demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Walaupun bukan demokrasi, tetap membutuhkan rakyat. Karena siapa yang mau diperintah kalau bukan rakyat? Terus yang kedua adalah wilayah, teritori, wilayah tertentu ya, dan pemerintahan yang berdaulat. Jadi ada 4 ya, rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang ada 3, rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Nah, rakyat yang menetap pada wilayah suatu negara, itulah yang disebut sebagai warga negara. Dan warga negara tersebut memiliki hak terhadap negara ya, karena kalau logika kontrak sosial ya, warga negara itu kemudian atau rakyat yang mendelegasikan kekuasaannya pada pemerintah. Karena itu rakyat memiliki hak terhadap negara. Dan warga negara juga mempunyai kewajiban terhadap negara. Jadi hak dan kewajiban ada yang dimiliki oleh warga negara terhadap negara. Dan negara juga bertanggung jawab untuk memberikan dan melindungi hak-hak dari warga negara. Itu idealnya. Nah, warga negara selain itu adalah mereka yang diakui sebagai warga negara itu secara resmi ya, berdasarkan undang-undang yang berlaku atau melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Jadi misalnya kalau dulu ada pemain bola namanya Christian Gonzalez dari Indonesia yang terkenal dengan gol tendangan jarak jauh. Nah, dia adalah naturalisasi. Awalnya dia berkewarganegaraan Uruguay. Dia sempat membela timnas Uruguay beberapa kali. Kemudian pindah ke Indonesia, menikah dengan orang Indonesia. Nah, akhirnya karena bakatnya dan karena keinginan dia juga untuk menjadi warga negara Indonesia, maka dinaturalisasikanlah Christian Gonzalez sehingga menjadi warga negara Indonesia dan sempat membela timnas Indonesia dan yang terkenal adalah golnya pada Piala AFC ya, dari jarak jauh. Nah, kewarganegaraan atau citizenship ya, itu adalah keanggotaan yang menunjukkan ikatan yang tak terputus antara warga negara dan negara. Jadi status kita misalnya sebagai warga negara Indonesia ya, itu menunjukkan ikatan yang tak terputus ya antara warga negara kita dan negara Indonesia. Dalam arti yuridis ya, kewarganegaraan ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga negara dan negara. Nah, ini bisa kita lihat pada beberapa dokumen-dokumen ya yang biasanya dimiliki oleh seseorang ya.
ketika dia terdaftar sebagai warga negara resmi, yaitu seperti misalnya KTP, akta kelahiran, surat pernyataan bukti kewarganegaraan, dan lain-lain. Itu secara yuridis, secara hukum formal. Dan sementara dalam arti sosiologis, ini merupakan sebuah ikatan emosional, rasa memiliki sebuah negara. Ya, misalnya kalau seseorang yang berada di luar Indonesia, ya, kemudian ketika melihat negaranya diobok-obok oleh negara lain, dia akan merasa memiliki, muncullah rasa emosional, ya. Itu merupakan kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Jadi seperti ikatan batin, ikatan nasib, ikatan sejarah, ya, terhadap tanah air Indonesia ini, ya. Ini merupakan lahir dari sifat lahir dari penghayatan sebagai warga negara. Dan juga ada kewarganegaraan dalam arti formal, artinya menunjuk pada tempat kewarganegaraan. Misalnya, kalau kita bertempat tinggal di Indonesia, berarti secara formal kita merupakan warga negara Indonesia. Atau mungkin kita terlahir di Indonesia. Asasnya apa dulu ke Indonesia kan? Kalau ius sanguinis berarti berdasarkan pada keturunan. Kalau ius soli berdasarkan pada tempat lahir. Nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Nah, masalah kewarganegaraan dalam sistematika hukum berada pada ranah hukum publik. Nah, kewarganegaraan dalam arti material yang berikutnya yaitu menunjuk pada hakikat hukum dari status kewarganegaraan. Nah ini kemudian yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari seorang warga negara. Implikasi atau akibat hukum dari kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang, maka dia harus tunduk pada setiap hukum dan peraturan di negara tersebut. Seperti itu. Jadi misalnya kalau dia berkewarganegaraan Amerika Serikat, oleh karena itu maka dia harus tunduk pada hukum Amerika Serikat, seperti misalnya ikut pemilu dan tidak boleh misalnya membelot ya, dari keberpihakan politiknya misalnya. Kalau di Indonesia misalnya, kalau yang bersangkutan sudah menjadi warga negara Indonesia, kemudian dia pindah ke negara lain dan menjadi warga negara lain di negara tersebut, ya, maka dengan demikian status kewarganegaraannya hilang. Dan juga akibat hukum lainnya adalah ketika seseorang menjadi seorang warga negara di suatu negara tertentu, maka dia tidak tunduk pada kekuasaan dan kewenangan negara lainnya. Jadi kalau di Indonesia kita menjadi warga negara Indonesia, berarti kita tidak tunduk pada negara Malaysia, Singapura, ya, dan negara-negara lainnya, karena negara kita memiliki independensinya, begitu juga warganya seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada dua asas kewarganegaraan. Yang pertama adalah asas ius sanguinis, ya, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti hak untuk darah. Dan juga ada kewarganegaraan yang bernama asas kewarganegaraan yang bernama ius soli, yang berasal dari bahasa Latin hak untuk wilayah. Nah, ius sanguinis ini merupakan kewarganegaraan yang diperoleh karena keturunan. Misalnya kalau seseorang, ya, kalau sebuah negara yang menganut asas ius sanguinis, berarti warganya harus merupakan keturunan dari leluhur, ya, atau sudah hidup bertahun-tahun di sana, ya, dan sudah memiliki nenek moyang leluhur, ya, dan dia merupakan keturunan orang sana. Kalau misalnya contohnya konkretnya seperti ini, ya, di Indonesia misalnya kakek-kakek nenek-neneknya adalah orang Indonesia, warga negara Indonesia, berarti cucu-cucunya jika belum pindah ke warga negaraan masih dianggap sebagai warga negara Indonesia, yaitu ius sanguinis. Kalau ius soli, seseorang ketika dia terlahir pada suatu tempat dalam suatu negara, maka dengan demikian otomatis dia memiliki hak untuk menjadi warga negara di negara tersebut. Terserah kemudian pilihannya ketika sudah berusia 18 tahun, terserah dia mau pilih warga negara apa. Tapi yang jelas
sebuah negara yang menganut asas ius soli, berarti warga negaranya ditentukan berdasarkan tempat kelahiran dari si warga negara. Nah, ini contohnya mungkin ada beberapa kasus ya. Kalau di Inggris, setahu saya ya, itu menganut asas ius sanguinis. Nah, ada kasus di Inggris sana dulu sempat. Ada ibu dan anak ya, itu awalnya merupakan warga negara suatu negara di Afrika. Tapi kemudian ibunya itu bermigrasi ke Inggris pada tahun sekian, anaknya sudah, kalau nggak salah sudah 18 tahun pada saat itu. Nah, ketika bermigrasi ke Inggris, ibunya menikah. Kemudian setelah tinggal di Inggris selama 5 tahun ya, ibunya kemudian menikah dengan orang Inggris. Otomatis kan kemudian ibunya bisa menjadi warga negara Inggris, tapi tidak dengan anaknya. Karena anaknya pada saat setelah ibunya mendapat kewarganegaraan Inggris, anaknya sudah berumur 23 tahun. Dan dia ya, bukan keturunan dari warga negara Inggris karena statusnya agak membingungkan saat itu ya. Jadi ibunya dapat kewarganegaraan setelah dia berumur 14 tahun, dan kemudian dia sendiri tidak. Akhirnya dia hanya mendapatkan visa visa turis ya, atau visa pelajar. Nah, untungnya banyak kemudian yang protes ya, mengapa ibu dan anak dipisahkan? Tapi itulah konsekuensi dari asas ius sanguinis, karena ibunya mendapat kewarganegaraan ketika anaknya sudah besar, sudah melewati batas usia 15 tahun, yang pada usia tersebutlah seorang anak memutuskan dia memilih kewarganegaraan yang mana. Nah, baik, saya lanjutkan. Untuk ius soli juga ada kasus ya, kasus misalnya seperti almarhum Bruce Lee. Ada yang tahu almarhum Bruce Lee? Almarhum Bruce Lee itu merupakan seorang yang berasal dari Hong Kong, leluhurnya dari Hong Kong ya. Nah, kemudian orang tuanya ketika akan melahirkan Bruce Lee, mereka ke Amerika Serikat, dan Bruce Lee terlahir kemudian di Amerika Serikat, kalau salah di San Francisco. Itu nanti coba dicek. Nah, karena Bruce Lee terlahir di salah satu negara bagian Amerika Serikat, maka dia berhak mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat walaupun dia merupakan keturunan Tiongkok atau Hong Kong. Itulah ius soli ya, asas ius soli. Jadi Amerika Serikat menganut asas ius soli. Baik, saya lanjutkan ya. Itu tadi asas-asas kewarganegaraan. Yang kedua adalah problem status kewarganegaraan seseorang. Yang pertama adalah ada apatrid. Apatrid ini apa? Itu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Seperti misalnya kasus, kalau pernah nonton film The Terminal ya, itu ada yang bintangnya oleh Tom Hanks. Jadi ketika dia datang di bandara New York ya, ketika sampai, pada saat itulah terjadi kudeta di negaranya, sehingga status pemerintahan di negaranya itu dimisioner dan tidak jelas. Kemudian hubungan diplomatik dengan Amerika otomatis terputus dan tidak diakui dia, karena negaranya tidak memiliki pemerintahan yang sah saja. Akhirnya dia tidak memiliki kewarganegaraan. Sempat terlunta-lunta di bandara tersebut ya, sampai setahun atau 2 tahun lamanya. Karena mau keluar nggak bisa, dia tidak punya visa, tidak punya paspor dari negara manapun. Akhirnya dia terlunta-lunta di bandara tersebut selama beberapa waktu lamanya. Itu apatrid. Yang kedua adalah bipatrid, atau seseorang yang memiliki 2 kewarganegaraan. Nah, ini kalau dulu pernah di Indonesia ya, harusnya tidak boleh. Jadi mantan Menteri ESDM Pak Archandra Tahar sempat kemudian ketika ditunjuk menjadi wakil menteri ya, ketika ditunjuk menjadi Menteri ESDM, dia ternyata masih berstatus warga negara Amerika. Padahal ketika seseorang sudah mendapatkan kewarganegaraan lain selain Indonesia, otomatis kewarganegaraan Indonesianya hilang. Maaf. Nah, itu bipatrid.
Yang ketiga adalah multipatrid, artinya seseorang yang memiliki banyak warga negara. Baik. Ya, terima kasih. Saya minum dulu, batuk-batuk ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan tentang bagaimana pengaturan ya, bagaimana secara yuridis ya, warga negara Indonesia itu apa? Pengaturan tentang kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Bab 10 Pasal 26. Jadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itu pasal 26 ayat 1. Yang kedua adalah penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal tentang warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Jadi definisi dalam Undang-Undang Dasar 45, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Seperti itu. Itu definisinya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 tahun 58, ada 7 cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama adalah kelahiran. Lahir berarti asas isoli berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah pengangkatan atau naturalisasi mungkin ya. Pengangkatan bukan naturalisasi. Yang ketiga adalah permohonan dikabulkan. Yang keempat baru pewarganegaraan atau naturalisasi. Yang kelima perkawinan. Jadi seseorang warga negara asing menikah dengan warga negara Indonesia berarti dia bisa memperoleh kewarganegaraan ya dengan dasar pernikahannya dengan orang Indonesia. Yang keenam ikut ayah dan ibu, berarti ius sanguinis juga berlaku di Indonesia. Yang ketujuh adalah pernyataan sah oleh pengadilan. Jadi ketika sebuah pengadilan mengesahkan seorang menjadi warga negara Indonesia, berarti dengan demikian dia menjadi warga negara Indonesia. Baik, saya lanjutkan. Ada beberapa hal yang kemudian membuat seseorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58. Apa saja itu? Yang pertama adalah yang bersangkutan mendapat kewarganegaraan dari negara lain atas kemauannya sendiri, jadi bukan karena terpaksa. Jadi dia kuliah di negara lain selama beberapa waktu, kemudian ditawari kewarganegaraan di negara tersebut, dan dia terima dengan sukarela. Wah, ya udahlah, saya terima, saya senang-senang saja. Dengan demikian kewarganegaranya otomatis hilang. Yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan negara lain, padahal yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk itu. Artinya, ketika misalnya dia dipaksa untuk menjadi warga negara lain, tapi kemudian ketika dia berkesempatan untuk melepaskannya, dia menolak untuk melepaskannya. Itulah salah satu sebab yang membuat seorang bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, diakui anak oleh orang asing. Nah, jika yang bersangkutan sudah belum berumur 18 tahun dan belum kawin ya, dan kemudian dia diakui anak oleh orang asing, maka dengan demikian kewarganegaraannya otomatis hilang. Nah, ini yang pertama ya, diangkat anak oleh orang asing pada saat yang bersangkutan belum berumur 5 tahun. Jadi kalau belum berumur 5 tahun kemudian diangkat anak oleh orang asing ya, maka yang bersangkutan juga kehilangan kewarganegaraan. Yang kelima, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri dan atas permohonan yang bersangkutan. Jika ia telah berumur 21 tahun dan memiliki tempat tinggal di luar negeri. Jadi misalnya kalau ada seseorang yang sudah berumur 21 tahun ya, kemudian dia memohon kepada RI untuk pemerintah RI untuk mencabut status kewarganegaraannya. Makanya diputuskan kemudian oleh Menteri Kehakiman bahwa status kewarganegaraannya hilang ya. Dengan demikian maka yang bersangkutan tidak memiliki lagi atau otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Nah, yang keenam adalah masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman. Ini pernah ada satu kasus ya, ada seorang Indonesia, kemudian dia
bermigrasi ke Amerika Serikat dan ditawari menjadi bagian dari marinir Amerika Serikat karena dia memiliki kemampuan komputer yang mumpuni. Kemudian karena Amerika membutuhkan, ya, marinir Amerika Serikat membutuhkan, maka dia ditawari sebagai warga negara Amerika Serikat. Tapi ketika dia sudah masuk dalam dinas tentara asing, entah itu marinir, marine atau air force atau army atau navy, maka dengan demikian dia otomatis kehilangan kewarganegaraan. Yang ketujuh, masuk dalam dinas negara asing. Ya, artinya ketika seseorang menjadi PNS misalnya di negara lain selain Indonesia, maka otomatis dia kehilangan kewarganegaraannya. Yang kedelapan, mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian daripadanya. Jadi ketika dia sudah dilantik kemudian bersumpah setia pada negara tersebut, negara asing, maka dengan demikian kewarganegaraan Indonesia hilang. Dan ke-9, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan. Jadi ketika dia ikut pemilu dalam negara asing, maka dengan demikian status kewarganegaraannya hilang. Saya dulu pernah pada saat kuliah di Inggris ya, sempat ada beberapa surat pos ya datang ke flat saya, karena dulu kan ditempati oleh warga negara Inggris. Nah, itu seruan untuk memilih ya. Memilih ikut serta dalam pemilu. Saya nggak mungkin kalau saya ikut serta dalam pemilu, saat itu saya otomatis kehilangan warga negara Indonesia. Tapi ya untung saya tidak ikut ya, karena memang saya warga negara Indonesia, bukan warga negara Inggris. Nah itulah. Jadi ketika seorang ikut serta dalam pemilihan umum di negara lain, maka otomatis kewarganegaraannya hilang. Nah, yang ke-10 adalah ketika seseorang selama 5 tahun berturut-turut bertempat tinggal di luar negeri dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Nah, sebelum waktunya lewat dan seterusnya setiap 2 tahun. Jadi ketika setiap 2 tahun seseorang kan akan diharuskan ya menyatakan kembali apakah dia masih ingin jadi WNI atau enggak. Nah, dia enggak sampai 5 tahun, ya otomatis dia kehilangan kewarganegaraannya. Seperti itu. Dan untuk pernyataan untuk tetap ingin menjadi WNI tersebut harus ya disampaikan kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat dia tinggal. Artinya mungkin ke KBRI ya. KBRI sana dia nyatakan bahwa saya ingin tetap menjadi WNI. Dengan demikian maka dia tetap menjadi warga negara Indonesia. Tapi kalau tidak, maka dia akan kehilangan kewarganegaraannya. Baik, saya lanjutkan. Kita lanjutkan kepada hal yang lebih umum ya, yaitu tentang hak dan kewajiban. Kalau tadi kan saya sudah bahas ya, tentang warga negara itu apa, status kewarganegaraan itu apa, dan bagaimana pengaturan kewarganegaraan di undang-undang dasar maupun undang-undang di bawahnya. Nah, kita lanjutkan sekarang tentang pengertian hak dan kewajiban. Hak itu apa? Hak itu adalah klaim yang sah atau dapat dibenarkan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok terhadap yang lain atau masyarakat. Orang yang punya hak bisa mengajukan tuntutan penghormatan dan pemenuhan haknya pada orang lain. Nah, contohnya kalau sekarang kan kita lihat ada KLB Demokrat ya itu. Mungkin ada yang mengikuti berita juga. Jadi ketika seseorang yang hadir di kongres itu, apakah dia memiliki hak suara? Dasarnya apa? Kalau menurut ADART partai tersebut, apa dasarnya ketika dia mengklaim memiliki hak suara? Legitimasi, legalisasinya apa? Dasar legalnya apa? Dasar hukumnya apa? Apakah sesuai ADART atau tidak? Itulah. Jadi ketika seseorang mengajukan klaim terhadap sesuatu hal, maka dengan demikian dia merasa memiliki hak, memiliki hak terhadap sesuatu hal tersebut. Nah, persoalannya kemudian dasarnya apa? Kalau misalnya kita mau beli barang di pasar, artinya ketika kita mengklaim kita punya barang tersebut, kita harus punya bukti pembelian. Kalau nggak ada bukti ya ngapain kita mengklaim? Bisa dianggap tidak waras karena ternyata tidak memiliki dokumen yang menjadi bukti dari kepemilikan terhadap benda tersebut, bukti hak. Nah, kewajiban apa? Menurut Profesor Noto Nagoro,
Kewajiban adalah beban pada pihak tertentu untuk memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan. Jadi misalnya ketika seseorang memiliki kewajiban ya, untuk setia pada warga negaranya, ya, harusnya dia tetap setia dalam kondisi apapun, karena itu merupakan kewajiban untuk memberikan kesetiaannya pada negara tersebut. Nah, pada prinsipnya kewajiban ini dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Artinya ketika negara misalnya dalam bahaya Indonesia tiba-tiba diserang oleh negara asing, maka sebagai warga negara kita berkewajiban membela negara, dan negara juga berhak menuntut kita untuk membela negara. Nah, hak dan kewajiban warga negara itu diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya ada pada pasal 27 dan pasal 28. Mungkin bisa dilihat di slide 13 dan 14. Mungkin saya ambil saja ya. Ambil beberapa. Nah, pasal 27 ayat 2 itu merupakan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang pasal 27 ayat 3 itu adalah hak untuk turut serta dalam usaha bela negara. Nah, untuk misalnya seseorang yang sekarang mahasiswa dan para siswa ya, itu juga berhak mendapatkan pendidikan. Itu diatur dalam pasal 31 ayat 1. Nah, kesejahteraan sosial ya, itu diatur dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan pasal 34. Seseorang juga berhak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diatur oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga bisa dibaca ya di slide ke-14 beberapa pengaturan tentang hak warga negara dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bisa dibaca ya sampai slide ke-18. Baik, saya pikir cukup untuk hari ini ya. Untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan via Zoom meeting, atau mungkin minggu depan kan nanti kita diskusikan juga terkait ada tugas ya, ada tugas untuk pertemuan hari ini. Nanti akan saya share juga ya film The Citizen. Mungkin dicoba ditonton bersama-sama, nanti kita diskusikan pada minggu depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat siang.